Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau sekarang ada yang lagi kurang sehat, semoga Allah segera angkat penyakitnya. Kalau ada yang sekarang lagi sedih, semoga Allah angkat kesedihannya ya. Amin. Terima kasih bulan November dan selamat datang bulan Desember. Nah teman-teman, nggak berasa ya sekarang udah masuk di minggu pertama bulan Desember. Kalau bulan Desember itu pasti ada yang kita tunggu-tunggu yaitu liburannya. Wah, liburannya. Anak-anak sekolah pas libur dan biasanya yang bekerja juga ada libur akhir tahun ya. Walaupun mungkin nggak semua, ada yang mungkin beberapa perusahaan meliburkan karyawannya hanya di tanggal merah aja, tanggal 25 ya hari Natal, dan juga tanggal 1 di tahun baru. Nggak apa-apa ya teman-teman, tetap semangat. Yang penting kita sehat-sehat aja ya. Untuk bisa jalan-jalan bisa kapan aja, mungkin bisa nanti ambil cuti tahunan ya. Baik, sebelumnya saya juga mau menyapa sahabat online saya yang nun jauh di sana. Semoga beliau saat ini lagi nonton video ini ya. Mbak Nenda dari Banjarmasin. Halo Mbak Nenda, apa kabar? Gimana, sehat-sehat ya? Keluarga sehat semua ya? Amin, Alhamdulillah. Jadi kalau sehat bisa liburan akhir tahun ya. Kemana nih Mbak Nenda mau jalan-jalan? Nah, teman-teman, ini saya habis pulang dari pasar. Tadi sekalian ada yang perlu dibeli gitu ya. Jadi sekalian aja beli sayurannya. Nggak banyak-banyak karena memang saya nggak tahu ya kayaknya kulkasnya kurang dingin atau setelannya memang kurang pas. Jadi kalau naruh sayur itu beberapa hari aja langsung rusak. Jadi sayang daripada mubazir, jadi saya juga beli sayurnya cuma sedikit aja. Terus tadi juga belibet. Tadi juga saya beli ayam, itu paha sama sayap, karena kebetulan di rumah saya itu nggak ada yang terlalu suka dada. Jadi kalau beli per ekor yang dicari pasti paha, kalau nggak sayap. Jadi saya pikir mendingan ke pasar beli pahanya aja gitu ya, 1/2 kilo sama sayap 1/2 kilo. Kenapa nggak banyak-banyak? Ini juga supaya apa ya? Nggak tahu, saya belum terlalu yakin kalau nyimpen makanan lama-lama di kulkas. Jadi lebih baik stoknya itu untuk seminggu lah gitu. Untuk sayurnya ini saya cuma beli untuk sayur asem, saya tambahin jagungnya karena jagungnya cuma sedikit ya kalau di paketan sayurnya. Terus juga sayang ada yang kebuang ini nangka sama pepaya mudanya. Di kita nggak laku juga tuh nangka sama pepaya muda. Kalau bikin sayur asem yang dicari biasanya labu sama jagungnya aja. Biasanya saya minta sama budenya, "Bude, paya sama nangkanya nggak usah," gitu. Kalau boleh ya diganti sama yang lain antara jagung atau labu. Tapi karena tadi warungnya rame dan juga ini udah diiket-iketin, udah diplastik-plastikin gitu ya, jadi saya nggak mau bikin kerjaan beliau juga, beliau lagi sibuk, ya udah saya ambil yang ada aja. Ini juga ada brokoli, cuma sedikit ya, saya beli yang kecil, nanti mau saya tumis sama sosis dan juga jagung. Nah untuk bayam sendiri biasanya lumayan cepet sih, sekali masak biasanya langsung habis. Karena bayam itu kalau udah dipetikin kan sedikit ya, jadi kayak banyakan yang kebuang batangnya gitu. Oh ya teman-teman, anak-anak kayaknya pertengahan Desember mau ada liburan ya, setelah pengambilan rapor. Gimana teman-teman, ada rencana kemana nih? Jalan-jalan keluar kota atau lebih memilih untuk mudik ke kampung halaman? Nah, ngomongin soal mudik atau pulang kampung, ada yang kayak saya nggak? Saya kalau mau mudik biasanya beberapa hari sebelum hari H itu sampai nggak bisa tidur. Kadang-kadang baju yang udah saya rapihin, udah packing, saya bongkar lagi, saya rapihin lagi, saya masukin lagi. Rasanya tuh udah kayak yang gimana ya? Kayak anak kecil yang nungguin Lebaran zaman dulu gitu ya. Ditungguin aja setiap hari ditanyain kapan lebarannya. Ya kayak gitu. Kalau saya pulang kampung itu sampai sekarang masih kayak gitu. Masih sering ngebayangin, badannya masih di sini ya, saya tinggal di Jakarta, badannya masih di Jakarta tapi pikirannya udah nyampe ke Kuningan. Menurut saya bagian yang lumayan jadi PR, bagian yang lumayan apa ya, jadi beban, jadi beban. Pokoknya agak ribet, agak butuh waktu, butuh tenaga gitu ya, capek karena harus mikir, yaitu adalah packing, rapi-rapi gitu ya, nyiapin barang-barang mana aja yang mau dibawa dan barang mana aja yang mau ditinggal di rumah.
Untuk kita para pemula yang lagi belajar gimana itu hidup minimalis, kita bisa belajar saat packing. Karena saat packing ini kita belajar gimana kita membuat keputusan. Keputusan seperti apa? Keputusan barang mana aja yang kita anggap penting, ya kita bawa, dan mana yang nggak perlu, jadi kita tinggalkan aja di rumah. Kalau menurut pengalaman saya pribadi nih, saat packing itu semua barang kelihatannya penting gitu ya untuk dibawa. Bawaannya khawatir aja kalau barang itu nanti diperlukan. Sebagai contoh make up, saya kan kebetulan memang nggak suka make up, tapi tetap aja itu kayak kelihatannya suatu saat nanti pasti akan penting dibawa deh gitu. Dan faktanya memang nggak dipakai sama sekali sampai pulang lagi. Sepanjang perjalanan hidup, mungkin udah belasan puluhan kali gitu ya, ngerasain yang namanya mudik atau pulang kampung ataupun bepergian keluar kota gitu ya, menginapnya di hotel atau di villa gitu. Tapi kayaknya packing ini tetap jadi PR. Karena kadang-kadang tetap juga nggak berhasil, kadang-kadang kita juga tetap, nggak bisa baca situasi nanti di sana. Kalau kita pulang kampung mungkin kita lebih tenang ya, karena apa yang kita butuhkan bisa kita pinjam di rumah orang tua kita atau di rumah mertua kita. Bayangkan kalau kita perginya misalnya ke villa, nginepnya atau di hotel, mau pinjam ke mana, otomatis beli, yang akhirnya mubazir karena sebenarnya di rumah ada, tapi di sana harus beli. Tapi sekalinya kita bawa semua, nyampe sana cuma berat-beratin aja, ngeribet-ribetin doang. Di sana nggak kepake sama sekali, dicolek aja enggak. Nah, mungkin untuk, yang berencana ada liburan di akhir tahun ini, bisa tetap simak ya, dipantengin terus nih video ini, karena nanti saya akan bahas tips apa aja yang bisa kita terapkan ketika kita packing, entah itu mau mudik ataupun mau jalan-jalan ke luar kota. Tips yang pertama adalah gunakan tas yang tepat. Yang tepat bagaimana, Bun? Maksudnya kalau bisa diusahakan tasnya itu yang ruangannya banyak gitu, bisa cukup untuk, banyak pakaian, banyak barang. Jangan yang terlalu banyak sekat-sekat karena nanti itu, kita nggak bisa masukin pakaian yang banyak. Kalau teman-teman punya koper, mungkin itu akan lebih mudah untuk menyusunnya ya. Tips yang kedua yaitu menggulung pakaian. Jadi daripada kita, masukin baju ke tasnya itu dengan posisi ditumpuk, coba sekarang kita, ganti dengan cara digulung. Dulu saya pernah perhatiin gitu ya adik saya, pasangan saya, kalau mau bepergian itu dia, pakaiannya itu digulung bukan ditumpuk. Mereka yang biasa naik gunung atau mungkin pernah sekali gitu ya naik gunung, rata-rata juga biasanya packingnya itu dengan cara digulung pakaiannya. Saya pikir sama aja, tapi ternyata memang beda sih. Digulung itu nanti nggak terlalu banyak makan space gitu di tas. Yang ketiga itu kita bawa tas kecil untuk nyimpan barang-barang yang penting banget gitu, yang urgent, supaya kita tuh nggak usah ngobok-ngobok tas yang besar gitu ya, yang isinya tuh pakaian dan segala macam. Biasanya kalau saya bawa tas kecil itu isinya ya dompet, handphone, terus air minum juga saya masukin di situ. Terus misalnya apalagi ya, obat-obatan kayak misalnya kalau ada anggota keluarga yang suka biasa mabuk, biasanya saya kasih obat kayak gitu kan, atau mungkin, minyak, angin kayak gitu-gitu. Terus apalagi, oh tisu biasanya saya taruh masukin situ juga. Terus, apa ya, yang sekiranya teman-teman penting lah. Kalau misalnya teman-teman pergi, bawa tiket, berarti tiket dimasukin ke situ. Jadi ketika kita butuh, kita nggak harus ngubek-ngubek, tas yang besar gitu ya. Kalau kita bawa kendaraan sendiri mungkin kita nggak ngerasa buru-buru. Bayangkan kalau kita misalnya naik kereta api, kita naik travel, aduh itu ngerepotin banget gitu. Yang keempat masih tentang pakaian, nggak usah bawa pakaian yang berat bahannya tuh ya, yang berat itu bahannya apa ya Bun? Ya bunda-bunda lebih paham lah. Karena saya punya beberapa gamis yang bahannya itu berat banget, jadi kalau dipakai itu jatuh gitu. Bebannya itu rasanya ada di bawah semua kayak gitu. Terus juga jangan bawa pakaian yang apa ya, berat, terus tebal, kayak sweater gitu kan, dia kan ringan tapi tebel. Nah, kayaknya nggak usah, kecuali memang kita mau pergi ke tempat yang benar-benar dingin, yang bakalan butuh sweater banget gitu. Terus juga bawa pakaiannya itu yang sekiranya gampang untuk apa ya, dipadu-padankan kayak gitu ya. Jadi, pilih warna-warna yang kalem-kalem aja supaya misalnya, pagi ini kita pakai celana jeans, nanti
paginya pakai baju apa, nanti sorenya pakai baju apa. Sekiranya ngegampangin, jangan setiap mau pergi bajunya itu selalu ganti karena warna-warnanya yang hebring-hebring gitu, yang heboh-heboh. Tips berikutnya ini terutama untuk teman-teman yang mau mungkin bepergian menggunakan sarana transportasi umum seperti misalnya bis, kereta, atau mungkin travel atau apa gitu ya. Pokoknya sarana umum bukan kendaraan pribadi. Jangan pernah nyimpen uang di satu tempat. Jadi kalau kita mau nyimpen uang, usahakan naruh uangnya itu di beberapa tempat. Misalnya di tas yang besar, di tas yang kecil juga taruh. Jadi dipisah-pisah gitu ya. Terus misalnya kita punya saku celana atau baju yang lumayan agak dalam gitu sakunya. Nah, bisa ditaruh di situ. Atau di tempat-tempat tertentu yang sekiranya aman gitu. Ini pernah kejadian sama teman saya waktu mau pulang kampung. Jadi dia ini bawa tas besar aja, karena kebetulan dia nggak mau ribet gitu ya, nggak mau bawa tas kecil juga, bawa tas besar juga gitu intinya dia. Semua dimasukin ke tas, terus ada waktunya di mana bisnya mereka itu biasa memang berhenti dulu untuk makan di rest area. Turunlah mereka semua, termasuk teman saya. Nah, di sebelahnya dia, tempat duduknya itu, orang itu turun juga, tapi rupanya ketika orang-orang itu turun makan, orang itu naik lagi. Teman saya selesai makan, naik ke bis, semua udah penuh, bis udah jalan, dia baru ngeh kalau tasnya dia hilang. Dan orang yang ada di sebelahnya dia itu nggak ikut naik lagi. Jadi ternyata kata orang-orang yang di situ coba ngobrol gitu ya, karena tasnya hilang kan dia tanya-tanya jadi heboh satu bis gitu ya. Dan ternyata itu memang modus gitu. Pura-pura ikut, nanti begitu di rest area orang-orang lengah pada makan, biasanya mereka ngincer barang-barang gitu, dan nanti ya mereka nggak akan ikut naik lagi. Mereka ikut mobil berikutnya atau mobil yang lain kayak gitu. Nah, waktu itu untungnya teman saya jadi naruh uangnya itu di 2 tempat, di saku bajunya dia dan juga di tas itu. Di tas itu uangnya tuh udah yang dipecah-pecahin karena waktu itu kalau nggak salah dia nanti mau bagi-bagi uang-uang buat ponakan-ponakannya gitu ya, uang-uang baru. Terus ada hadiah mainan juga buat anak-anaknya. Sama termasuk baju, jadi hilang semua satu tas besar itu. Yang selamat ya yang ada di bajunya dia itu. Kata dia, gimana bayangin seandainya saya naruh uang saya itu semua di tas, ya udah kehilangan semua. Nah, itu pelajaran banget, jadi jangan nyimpen uang di satu tempat. Tips berikutnya adalah catat semua barang yang kita bawa. Ini sebenarnya bisa ditulis di tips yang pertama ya. Saya baru ingat. Jadi biasanya saya kalau mau packing, saya catat dulu apa aja yang mau saya bawa. Kebutuhan saya apa aja, kebutuhan anak-anak apa aja, kebutuhan pasangan apa aja. Dibikin kotak-kotak gitu ya, nanti kalau udah ada, diambil checklist, udah ngumpul baru mulai packing. Nah, catatan ini nggak saya buang, saya masukin ke tas, nanti begitu kita mau arah pulang, mau balik lagi ke rumah, kita checklistin lagi barang-barang itu supaya nggak ada yang ketinggalan. Karena biasanya ada aja kalau kita habis pergi tuh barang yang ketinggalan. Kadang-kadang suka lupa ya, kalau saya biasanya kalau pergi yang suka ketinggalan itu sendal. Karena kadang-kadang kita berangkat bawa sepatu gitu ya, terus sendalnya dimasukin tas, begitu di tempat liburan kita ngeluarin sendal, pulangnya lupa. Sampai rumah baru ingat. Terus apalagi yang rawan ketinggalan? Charger biasanya. Nah, maka dari itu saya rasa penting banget untuk kita bikin catatan barang-barang apa aja yang kita bawa. Ada tips tambahan, jangan lupa bawa kantong plastik dan juga karet gelang. Ini berfungsi kalau misalnya tiba-tiba hujan, bisa untuk melindungi barang-barang yang kayak misalnya dompet gitu ya, handphone. Kalau karet gelang bisa untuk ngikat misalnya kabel charger gitu ya, atau earphone gitu. Nah, saya berharap video ini bisa sedikit membantu ya untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan kira-kira tips apa aja untuk packing ala minimalis. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.